Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam persiapan UTBK Fisika. Ya. Baik, jadi mulai video ini ya, saya akan coba membahas soal-soal fisika yang pernah muncul ya di UTBK sebelumnya, atau juga nanti soal-soal secara umum ya, soal-soal fisika yang pernah keluar dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini bagi kalian siswa SMA ya, sebentar lagi ya akan menghadapi UTBK ya. Baik, saya perhatikan itu soal UTBK jumlahnya untuk fisika kemarin itu sekitar 13 soal ya, 13 soal. Saya akan bahas beberapa ya yang tentu saja saya dapatkan ini soalnya ya dari berbagai sumber ya. Oke, kita langsung saja lihat ya. Soalnya sudah saya tuliskan ya. Di sebuah balok bermasa 1 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar yang kasar. Panjang bidang miringnya 1 meter dan sudut kemiringannya 30 derajat. Saat balok bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah berapa? Baik ya. Untuk menyelesaikan soal ini ya, terlebih dahulu kita coba ilustrasikan, kita gambarkan dulu persoalan yang diceritakan dalam soal ini ya. Jadi pertama ada balok 1 kg, oke ya. Kemudian mendaki bidang miring licin, berarti ada bidang miring ya. Kalau saya gambarkan ada bidang miring di sini. Ini ada bidang miring dan bidang miringnya adalah bidang miring licin. Oke. Kemudian memasuki bidang datar kasar, ada bidang datar di sini. Oke, ini bidang datarnya. Akan beginilah ya, ini ilustrasi saja ya. Kemudian sudut kemiringannya 30 derajat. Oke, jadi di sini kita ambil datarnya sini. Nah, ini sajalah datarnya ya. Ini ada sudut kemiringan. Ini sebesar 30 derajat. Panjangnya bidangnya udah tahu juga ya, ini 1 meter ya, panjangnya 1 meter. Oke. Saat balok di bidang datar, balok mengalami gaya gesek 2 Newton. Jadi nanti kan ginilah, menurut cerita di situ, bahwa awalnya tentu saja dia akan berada di sini nih. Nah, di sini. Di sini dia naik, menurut cerita ini, soal 4 meter per sekon. Jadi awalnya dia punya kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian naiklah ceritanya ke sini, kemudian tiba di sini. Nah, asumsinya tidak loncat lah ya, jadi artinya dia ke sini ya. Nah, ketika dia di sini, dia mendapat apa? Terus dia akan meneruskan perjalanannya kan ke kanan nih, sepanjang bidang datar. Dia mendapat gaya gesek 2 Newton. Ingat sifat gaya gesekan ya, gaya gesekan selalu berlawanan dengan geraknya. Jadi kalau dia bergerak kanan, berarti gesekan arahnya ke kiri. Nah, sini. Ada gaya gesekan ya, F ges, tulis ini F ges, 2 Newton. Oke. Terus percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke lah, itu G ya, percepatan gravitasi. Yang dicari jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti. Jadi nanti kan dari sini dia akan bergerak. Nah, karena bidangnya bidang kasar nih, ini kasar. Ya. Tentu gerakannya akan makin lama makin lambat kecepatannya, makin berkurang. Dan suatu saat, katakan saja berhenti di sini. Kecepatannya menjadi 0. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya,
berapa jarak dari sini ke sini. Ya, jadi jaraknya yang dicari ya. Ini kalau S katakan saja jaraknya. Ini berapa? Ini pertanyaannya ya. Baik. Kira-kira konsep apa yang bisa kita terapkan? Kita coba perhatikan di sini ada kecepatan, ada gaya, ada perpindahan. Ya. Nah, untuk memecahkan persoalan ini banyak cara ya yang dilakukan. Kadang kalau saya perhatikan beberapa orang ya mengerjakan ini dengan cara terpisah-pisah. Artinya nah, dari sini di bidang miring kan licin nih. Nah, licin ini kan licin. Orang kalau licin ya berarti berlaku hukum kekekalan energi misalnya. Kemudian ketika dari sini ke sini di bidang datar kasar ada gaya, oh berarti karena ada gaya ada massa berarti bisa kita gunakan hukum Newton. Kemudian lalu bagaimana hubungannya dengan S? Nah, untuk S karena dia gerakannya diperlambat berarti kita bisa gunakan rumus GLBB. Boleh ya. Jadi dari sepanjang bidang miring gunakan hukum kekekalan energi, kemudian di sepanjang bidang datar kasar gunakan hukum Newton dan rumus-rumus GLBB. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui di sini bisa kita terapkan hukum kekekalan energi misalnya, atau sudah kita tahu ada gaya dan ada perpindahan, berarti kita bisa terapkan prinsip usaha energi secara umum. Ya, ingat bahwa gaya dikalikan perpindahan adalah usaha, dan usaha selalu mengakibatkan perubahan energi. Jadi ada satu prinsip terkait dengan ini yang disebut dengan prinsip usaha energi. Prinsip ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu selalu mengakibatkan perubahan energi mekanik. Nah, energi mekanik sendiri kan terdiri dari apa? Energi kinetik dan energi potensial. Jadi boleh kita tuliskan sama saja dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Oke. Nah, apa itu gaya non-konservatif atau usaha oleh gaya non-konservatif? Nah, gaya non-konservatif adalah gaya yang usahanya bergantung pada lintasannya. Contoh gaya tersebut adalah gaya gesekan. Jadi gaya gesekan ini adalah salah satu contoh gaya non-konservatif. Di sini sebenarnya selain gaya gesekan tentu saja juga berlaku atau bekerja gaya berat kan ya. Nah, namun gaya berat termasuk gaya konservatif. Dan gaya konservatif usahanya bisa kemudian kita representasikan dalam ungkapan perubahan energi potensial. Ya. Oke, jadi dalam kasus menggunakan prinsip usaha energi yang ini, maka kita fokus saja di sini gaya non konservatif atau gaya gesekan contoh. Gaya gravitasi tidak usah kita perhatikan di konsep usahanya, tetapi sudah kita wakili di dalam perubahan energi potensial. Ya. Baik, jadi di sini berarti usahanya usaha oleh gaya gesekan saja. Nah, penerapan ini itu ya prinsipnya selalu dari awal sampai akhir. Jadi perubahan energi ini ya itu adalah perubahan energi dari awal sampai akhir, bukan perbagian-perbagian. Ya. Oke. Jadi kalau kita lanjutkan, karena adalah gaya gesekan, ingat usahakan F dikalikan dengan S. Ya. Berarti di sini bisa kita tulis F gesekan dikalikan dengan perpindahan. Nah, namun perhatikan, karena gayanya berlawanan dengan perpindahannya, gayanya ke kiri, perpindahan ke kanan, maka kita beri tanda negatif. Oke. Sekarang perubahan kinetik. Ingat, yang namanya perubahan itu kan akhir kurangi awal. Kita lihat kedudukan akhir di sini. Ya, jadi ini akhir ya. Akhirnya di sini awal ya. Ketika di akhirnya dia tidak punya kecepatan. Ingat energi kinetik kan rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Karena dia kecepatannya 0 berarti energi kinetiknya 0. Dikurangi ketika di awal. Di awal di sini punya kecepatan awalnya. Energi kinetiknya berarti setengah m dikalikan dengan V0.
Yang ini perubahan energi kinetik. Ditambah perubahan energi potensial. Sama, potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, kalau kita ambil di awal sebagai acuan, di mana energi potensialnya 0, berarti di akhirnya punya. Kenapa? Karena punya perbedaan tinggi. Jadi ada perbedaan tinggi nih. Ini ada perbedaan tinggi di sini. Nah, ini ada perbedaan tinggi. Misalnya perbedaan tingginya kita nyatakan dengan H lah ya. H ini perbedaan tinggi. Berarti ketika di awal 0, di akhir ada tingginya H, MGH kan ya? MGH dikurangi awalnya adalah 0. Ini perubahan energi potensi. Yang dicari adalah S. F gas-nya sudah tahu kan ya? V0, M sudah tahu, M gas sudah tahu, tinggal H. Nah, berapa H ini tingginya? Kita bisa lihat ya bahwa di sini kan ada sudutnya 30 derajat. Kalau kita perhatikan dari gambar ini kan membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Kita bisa gunakan bantuan trigonometri sin cos tangan. Sin cos tangan. Nah, ini saya berikan satu tips ya untuk mengingatnya, kan kalau di trigonometri ada demi sin, depan miring sinus. Kemudian sa mi cos, samping miring kosinus. Kemudian de sa tan. Nah, depan samping tangan ya. Nah, kalau kemudian ini di sini ada pemisah ya, spasi ya. Kalau di sini pakai tanda bagi, maka ini sama dengan. Jadi depan dibagi miring sama dengan sinus sudut ini ya. Samping bagi miring, depan tuh ini kan ya, ini depannya, ini depan, ini samping yang dekat dengan sudut ya. Ini berarti miring yang ini ya. Samping bagi miring kosinus, depan bagi samping sama dengan tangan. Atau kalau yang ini kita jadikan sama dengan, maka ini kali gitu. Kebalikan ya, kan bagi dengan kali. Jadi depan sama dengan miring dikali sinus. Samping sama dengan miring dikali kosinus. Ya. Depan sama dengan samping kali tangan, boleh juga. Baik. Jadi di sini karena kita ingin mencari H ya tadi ya. H kan bagian apa? Bagian depan, berarti demi sin. Demi sin. Karena yang di sini depan, berarti depan harus sama dengan miring kali sinus. Berarti ini sama dengan miringnya adalah 1 nih. 1. Sinusnya ya, sinus 30. Berapa sinus 30? Setengah kan ya. Berarti H-nya adalah setengah meter. Ya. Jadi H-nya adalah setengah meter. Jadi bisa lebih cepat juga kalau kalian misalkan tahu, oh kalau 30 di sini ini perbandingannya adalah 1, 2 akar 3 ya. 1, 2 akar 3. Yang 2 mewakili 1 berarti setengahnya ya. Maka ini setengahnya. Baik, kita masukkan sekarang minus 2 dikali S yang kita cari. Ini 0, berarti minus setengah. Masanya adalah 1, kecepatannya 4 nih, 4 kuadrat. Ditambah M-nya adalah 1. Kali G, G-nya adalah 10, percepatan gravitasi. H-nya tadi setengah. Baik, kita dapatkan berapa ini? Minus 2S berarti. Minus 2S sama dengan, ini berapa ini? 16 dibagi 2, minus 8 ya. Minus 8 ditambah dengan 5 ya. Oke, berapa ini? Jadi min 2S sama dengan minus 3. Itu ya. Dengan demikian kita dapatkan ya, S-nya adalah minus 3 dibagi dengan minus 2, berarti 1,5 meter. Oke. Jadi jawabannya adalah 1,5 meter. Baik ya, jadi ini lumayan ini ya, termasuk lumayan nih karena ingin menerapkan kalian harus paham apa itu konsep usaha energi, harus tahu juga bagaimana cara mendapatkan rumus usahanya, kemudian rumus energi kinetik dan rumus energi potensial ya, usaha, energi kinetik, energi potensial. Nah,
seperti saya katakan di awal bahwa selain menggunakan prinsip usaha energi seperti ini, kalian boleh juga ini menggunakan hukum kekayaan energi di sini, kemudian hukum Newton dan kaitan dengan GLBB. Namun itu akan menjadi lebih panjang menghitungnya, ya. Lebih lama. Jadi ini akan lebih ringkas menggunakan ini. Karena sebenarnya bahwa prinsip usaha energi adalah merupakan gabungan dari hukum Newton dan GLBB. Oke? Baik, mudah-mudahan bisa difahami, ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi pada pembahasan UTBK Fisika yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.